Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai fenomena permasalahan kualitas daya yang khususnya akan kami bahas pada bagian waveform distortion. Ini merupakan presentasi untuk mata kuliah kualitas daya listrik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agung. Nama saya Noval Kintara. Nama saya Nani. Saya Adinda Kartika. Di sini kami membagi jadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, kualitas daya listrik. Kedua, permasalahan kualitas daya listrik. Ketiga, permasalahan kualitas daya listrik waveform distortion. Keempat, penyebab kualitas daya listrik waveform distortion. Dan yang kelima, upaya mitigasi kualitas daya listrik waveform distortion. Kemudian kita akan masuk ke konten yang pertama, yaitu Kualitas daya listrik adalah masalah daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus, atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Kualitas daya listrik saat ini menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena pada kenyataannya perkembangan utilitas energi listrik dan juga perkembangan alat-alat di industri menggunakan alat-alat yang mengacu pada pengefisienan dan juga pengefektifan alat, di mana alat-alat itu sendiri bisa mendorong yang namanya fenomena-fenomena kelistrikan atau fenomena-fenomena elektromagnetik. Nah, fenomena elektromagnetik ini dapat menyebabkan berbagai masalah kualitas daya listrik. Maka dari itu, hal ini akan kami bahas pada kualitas daya listrik. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan kualitas daya. Jadi, permasalahan kualitas daya listrik disebabkan oleh gejala-gejala atau fenomena-fenomena elektromagnetik yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Gejala elektromagnetik yang menyebabkan permasalahan kualitas daya berdasarkan IEEE Standard 1159/1995, di mana permasalahan kualitas daya listrik dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah gejala peralihan atau transien, yaitu suatu gejala perubahan variabel tegangan, arus, dan lain-lain yang terjadi selama masa transisi dari keadaan operasi tunak atau steady state menjadi keadaan yang lain. Yang kedua adalah gejala perubahan tegangan durasi pendek atau short duration variation, yaitu suatu gejala perubahan nilai tegangan dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 menit. Yang ketiga adalah gejala perubahan tegangan durasi panjang atau long duration variation, yaitu suatu gejala perubahan nilai tegangan dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 menit. Yang keempat adalah ketidakseimbangan tegangan atau voltage unbalance. Voltage unbalance adalah gejala perbedaan besarnya tegangan dalam sistem 3 fasa, serta sudut fasanya. Yang kelima adalah distorsi gelombang atau waveform distortion. Waveform distortion adalah gejala penyimpangan dari suatu gelombang tegangan dan arus dari bentuk idealnya berupa gelombang sinusoidal. Yang keenam adalah fluktuasi tegangan atau voltage fluctuation. Voltage fluctuation adalah gejala perubahan besar tegangan secara sistematik. Yang ketujuh adalah gejala perubahan frekuensi daya atau frequency variation, yaitu gejala penyimpangan frekuensi daya listrik pada suatu sistem tenaga listrik. Kita akan masuk konten yang ketiga, yaitu permasalahan kualitas daya listrik waveform distortion. Di sini kita akan menjelaskan definisi permasalahan kualitas daya listrik waveform distortion, standar, dan contoh gejala beserta efeknya. Definisi dari waveform distortion adalah
sebagai sebuah kondisi deviasi atau penyimpangan steady state dari suatu gelombang sinus atau sine wave ideal frekuensi, terutama ditandai dengan konten spektral dari deviasi atau penyimpangan. Jadi waveform distortion ini terlihat ketika ada suatu penyimpangan pada gelombang sinus atau sine wave yang ada pada frekuensi utama, misalnya pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Nah, di situ nanti terlihat bagaimana penyimpangannya. Seperti itu. Standar berdasarkan IEEE Standard 1199/1995 dan IEC 61000-2/1990, di mana permasalahan kualitas daya waveform distortion terdiri dari 5 tipe primer, yaitu DC offset, harmonics, interharmonics, notching, dan noise. Kelima bagian ini akan dijelaskan secara detail di contoh gejala dan efeknya. Contoh, gejala, dan efeknya pada permasalahan kualitas daya listrik. Pertama, DC offset. DC offset ditandai dengan adanya tegangan atau arus DC pada sistem daya AC. Berarti tegangan DC jika bentuk gelombangnya lurus, dia akan menumpang pada sistem daya AC di mana bentuk gelombangnya sinusoidal. Gejala ini terjadi pada penggunaan konverter daya elektronik, lampu pinjar hemat energi, dan penggunaan elektronik yang menggunakan converting DC. Dan efeknya menyebabkan overload dan berkurangnya lifetime transformator. DC offset juga menyebabkan erosi elektrolitik pada elektroda, pembumian, dan konektor lainnya. Kedua, harmonik. Harmonik adalah tegangan atau arus sinusoidal yang memiliki frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi di mana sistem pasokan dirancang untuk beroperasi, atau disebut juga dengan frekuensi fundamental yang biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Gejala masalah harmonik diantaranya overheat transformator, konduktor netral, dan peralatan distribusi lainnya, serta tripping dari pemutus sirkuit. Penggunaan ASD atau Adjustable Speed Driver juga merupakan gejala masalah harmonik. Di sini kita bisa lihat contoh dari penggunaan ASD. Terjadi gelombang harmonisa. Bentuk gelombang harmonisa di sini ditunjukkan dalam grafik kotak-kotak yang menunjukkan THD. Untuk menghitung THD tegangan maupun arus, kita ambil berdasarkan IEEE Standar 1459/2010 dengan menjumlahkan tegangan harmonisa dibagi dengan jumlah tegangan fundamentalnya, atau akar dari jumlah tegangan harmonik pangkat 2 dibagi dengan tegangan fundamental dikurang 1. Efek dari harmonik muncul pada peralatan teknologi informasi dan transformator yang mengalami overload dan kerusakan komponen. Selanjutnya adalah gelombang interharmonik. Gelombang interharmonik adalah tegangan atau arus yang memiliki komponen frekuensi yang bukan merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi, di mana sistem pasokan dirancang untuk beroperasi. Menurut IEC, gelombang interharmonik adalah bagian dari harmonik itu sendiri, tapi bukan bagian dari bilangan bulatnya. Sumber dari interharmonik dapat berupa beban busur api seperti las, lalu ada motor induksi, electronic frequency converter, variable load drive, VSCS, dan power line communication. Efeknya adalah overload, osilasi, dan distorsi. Selain itu, efek lainnya yang umum terjadi adalah flicker pada lampu atau komputer dan gangguan komunikasi saluran listrik. Gangguan notching adalah gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh pengoperasian normal perangkat elektronik daya saat arus diubah dari satu fase ke fase yang lain. Gangguan tegangan periodik ini dapat terjadi pada perangkat elektronik seperti penggerak kecepatan variabel,
dimmer cahaya, dan las busur dalam operasi normal. Efek dari notching pada sistem adalah terjadinya penghentian sistem, kehilangan data, dan masalah transmisi lainnya. Kemudian gelombang noise. Jadi gelombang noise didefinisikan sebagai sinyal listrik yang tidak diinginkan dengan broadband content spektral yang lebih rendah dari 200 kHz ditumpangkan pada tegangan sistem daya atau arus dalam konduktor fasa atau ditemukan pada konduktor netral atau saluran sinyal. Sinyal listrik yang tidak diinginkan ini dapat dihasilkan oleh perangkat elektronika daya, sirkuit kontrol, las busur, switching power supply, dan sebagainya. Efek dari noise diantaranya dapat menyebabkan masalah peralatan teknis seperti kesalahan data, kerusakan peralatan, kegagalan komponen jangka panjang, kegagalan hard disk, dan tampilan video yang terdistorsi. Untuk gelombang noise ini biasanya sangat rentan pada komunikasi data, seperti perubahan data dari sinyal analog ke data digital yang ketika terkena efek noise bisa terjadi perubahan data. Penyebab kualitas daya listrik waveform distortion. Yang pertama, gelombang DC offset, disebabkan adanya kegagalan penyearahan atau gangguan geomagnetik atau asimetris dalam teknologi konversi AC ke DC yang telah diaplikasikan pada peralatan modern. Yang kedua, gelombang harmonik. Harmonik disebabkan oleh karakteristik non-linear perangkat dan beban pada sistem daya. Contohnya penggunaan VSD, balas, dan sistem UPS yang besar. Yang ketiga, gelombang interharmonik. Interharmonik disebabkan oleh dua fenomena, yaitu perubahan non-periodik secara cepat dalam arus dan tegangan untuk sistem kontrol. Yang kedua, switching converting statis yang tidak disinkronkan dengan daya frekuensi sistem atau synchronous switching. Selanjutnya, gelombang notching disebabkan oleh penggunaan perangkat elektronik seperti penggerak kecepatan variabel, dimmer cahaya, dan las busur dalam operasi normal. Terakhir, gelombang noise disebabkan oleh perangkat elektronik daya, sirkuit kontrol, las busur, switching power supply, pemancar radio, dan sebagainya. Pemasangan grounding pada suatu sistem yang kurang baik juga dapat membuat sistem lebih rentan terhadap noise. Kita ke konten terakhir, yaitu upaya mitigasi. Setelah kita tahu semua efek, contoh, dan lain-lain, bagaimana definisi dari berbagai permasalahan kualitas daya waveform distortion, kita akan mencoba untuk mencari upaya mitigasinya guna peningkatan efisiensi dari sistem kerja alat sendiri. Yang pertama itu gelombang DC offset. Upaya mitigasinya biasanya mengganti peralatan yang menjadi sumber masalah atau menggunakan peralatan berbentuk modular yang dapat diganti pengguna apabila jika peralatan yang menjadi sumber masalah tidak bisa diganti secara langsung. Kemudian untuk gelombang harmonik, biasanya dilakukan pengukuran besar konduktor netral, memasang transformator tipe K di mana lebih tahan terhadap gelombang harmonik, dan filter harmonik pada sistem serta penggunaan power supply dengan koreksi power factor guna mencegah terjadinya gelombang harmonik. Kemudian gelombang interharmonik. Gelombang interharmonik ini upaya mitigasinya diantaranya yaitu pemasangan filter, penggunaan sistem UPS yang efektif, dan pengkondisian saluran fasa. Selanjutnya, gelombang notching. Upaya mitigasinya dengan memindahkan beban dari peralatan yang menyebabkan masalah jika memungkinkan. Tapi jika tidak, UPS dan peralatan filter juga merupakan upaya mitigasi apabila beban tidak dapat dipindahkan. Terakhir, gelombang noise. Upaya mitigasinya menggunakan filter, transformator isolasi, pengkondisi saluran, pemisahan muatan dengan UPS, dan penggunaan pelindung kabel. Itulah upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan permasalahan kualitas daya waveform distortion. Berikut referensi kami dalam menyusun makalah kualitas daya listrik. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.